Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami sajikan sejarah armada laut pertama kaum muslimin. Selamat menyimak. Sejak zaman Rasulullah SAW, pasukan perang kaum muslimin selalu dikenal dengan ketangguhannya. Tidak hanya kuat dan mahir bertarung, tetapi juga piawai mengatur strategi. Pasukan Angkatan Laut Muslimin pun sudah dibentuk sejak masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada era kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Siprus sekitar tahun 30 Hijriah 649 Masehi, dan Rhodes pada tahun 52 Hijriah 672 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka, umat Muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tak terkalahkan itu. Sejak saat itulah dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan, makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut, berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah berbunyi, apa yang mutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah pada tahun 602 Masehi sampai 680 Masehi berusaha memulihkan kembali kesatuan Laut Turki Utsmani. Berselang beberapa abad kemudian, Kesultanan Utsmani Ottoman juga mampu mengalahkan kekuatan Kaisar Romawi. Mereka berhasil menundukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, pada tahun 1453. Sejak itu, pemerintahan Utsmani mulai mengembangkan Istanbul, kota Islam, menjadi pusat pelayaran. Bahkan, Sultan Muhammad II pun menetapkan lautan dalam Golden Horn sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim. Dia juga mengangkat Komandan Angkatan Laut, Hamzah Pasha, untuk membangun industri dan gudang persenjataan laut. Kesultanan Utsmani juga membuat sebuah kapal di Gallipoli Maritime Arsenal. Dengan komando Gedik Ahmed Pasha tahun 1480 Masehi, Kesultanan Utsmani memperkokoh basis kekuatan lautnya di Istanbul. Maka tak heran, jika marinir Turki mendominasi Laut Hitam dan menguasai Otranto. Pada era kekuasaan Sultan Salim pertama tahun 1512 Masehi sampai 1520 Masehi, Kesultanan Turki Utsmani memodifikasi pusat persenjataan maritim di Istanbul. Sultan Salim pertama, ambisi menciptakan negara yang kuat, tangguh di darat dan laut. Ia bertekad memiliki angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai lautan. Pembangunan dan perluasan pusat persenjataan maritim pun dilakukan dari Galata sampai ke Sungai Kagitane di bawah pengawasan Laksamana Kaver. Pembangunan dan perluasan ini rampung pada tahun 1515 Masehi. Proyek besar ini menyedot dana hingga sekitar 50.000 koin. Selain mengembangkan pusat persenjataan maritim Istanbul, Sultan Salim pertama juga memerintahkan membuat beberapa kapal laut berukuran besar. Selang beberapa tahun kemudian, sebanyak 150 unit kapal selesai dibuat. Dengan kekuatan yang dahsyat itu, Sultan Salim pertama pernah mengatakan, jika Scorpions, pasukan Kristen, menempati laut dengan kapalnya, jika bendera Paus dan raja-raja Perancis serta Spanyol berkibar di pantai Tres, itu semata-mata karena toleransi kami. Dengan memiliki armada kapal laut terbesar di dunia pada abad ke-16 Masehi, Turki Utsmani telah menguasai Laut Mediterania, Laut Hitam, dan Samudera Hindia. Tak heran, bila kemudian Turki Utsmani kerap disebut sebagai kerajaan yang bermarkas di atas kapal laut. Ambisi Sultan Salim pertama menguasai lautan akhirnya tercapai. Bahkan, sekembalinya Sultan Salim pertama dari Mesir, ia berpikir kembali akan pentingnya membangun kekuatan di lautan. Dagang yang besar mampu menampung 1000 ton barang.
Menurut Al-Hasan dan Hill, pada mulanya kapal-kapal perang tersebut dibuat di Mesir dan Syria oleh para ahli pembuat kapal nomor wahid. Konstruksi kapal dibuat sama dengan kapal-kapal yang dibuat oleh Angkatan Laut Bizantium. Para kelasi direkrut dari penduduk setempat, tetapi para tentara yang membawahi mereka adalah orang-orang Arab, jelas Al-Hasan dan Hill. Seiring berjalannya waktu, dunia perkapalan semakin maju. Bahkan pembuatan kapal serta perlengkapan angkatan laut secara keseluruhan menjadi mata usaha orang-orang Islam kala itu. Akibatnya, kaum muslimin menjadi ahli dalam kedua cabang keahlian yang berkaitan dengan kelautan itu. Mereka tercatat membuat beberapa kemajuan penting. Kapal-kapal yang besar mampu mereka hasilkan. Bahkan mereka merancang kapal perang besar seperti sini, kapal besar, galei, yang digerakkan dengan 143 dayung. Pada tahun 326 Hijriah atau 972 Masehi, papar Al-Hasan dan Hill, Khalifah Mu'iz bin Allah dari dinasti Fatimiyah menjadi pimpinan pembuatan 600 kapal di galangan kapal mak di Mesir. Salah satu kapal besar lainnya tipe Butasa, sebuah kapal layar yang dapat menopang sebanyak 40 layar. Salah satu kapal jenis ini membuat rekor dengan kemampuannya memuat 1.500 orang termasuk awak dan tentara, ungkap Al-Hasan dan Hill. Adapun jenis kapal lainnya adalah Kurob, secara harafiah berarti gagak. Dinamai demikian mungkin berdasarkan bentuk haluan kapal tersebut. Jenis lainnya adalah kapal Solandi, kapal dengan D lebar yang digunakan untuk membawa muatan. Dua nama kapal tersebut sampai ke Eropa, bahkan masuk ke dalam kosakata bahasa Eropa dan berubah menjadi korvet dan kalem. Kaum muslim juga mampu membuat kapal jenis Kurkuro, bahasa Latinnya berburu, yakni kapal Siprus yang besar untuk membawa kebutuhan armada. Mereka juga menciptakan beberapa kapal kecil yang dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti kapal untuk suplai barang dan senjata, kapal untuk komunikasi dari kapal ke pantai, kapal pengintai, dan kapal untuk pengeran dan penangkapan musuh. Kebanyakan kapal itu didayung, tetapi subak perahu nelayan Laut Tengah, selain mempunyai dayung-dayung dilengkapi pula dengan sejumlah layar, kata Al-Hasan dan Hill. Jenis kapal yang lebih besar bisa digunakan untuk membawa penembak misi dan mesin-mesin untuk melepaskan bahan peledak dan juga untuk membawa para awak kapal yang terampil. Ketika teknologi perkapalan belum canggih, pertempuran laut berlangsung dalam jarak jauh. Namun dalam perkembangannya, semua kapal dilengkapi jepitan besi untuk merapatkan pinggiran lambung kapal musuh, sehingga banyak pertempuran pada akhirnya ditentukan oleh perkelahian berhadap-hadapan antara para awak dan pelaut yang sedang bertempur. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, suatu hari Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat siang di rumah Ummu Haram binti Malhan. Tiba-tiba beliau bangun seraya tertawa sehingga mengejutkan sang pemilik rumah. Ummu Haram kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa?" Rasul menjawab, "Aku diperlihatkan sekelompok umatku yang sedang berjuang di jalan Allah dengan menaiki ombak laut dengan perahu. Mereka begitu gagah perkasa bak para raja yang duduk-duduk di atas singgasananya." Mendengar jawaban tersebut, Ummu Haram langsung bersemangat dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah menjadikanku bagian dari pasukan itu." Rasulullah pun mendoakan Ummu Haram sesuai permintaannya. Beliau lalu melanjutkan istirahat siangnya. Hanya saja, tidak berselang lama, Rasulullah kembali terjaga sambil tertawa. Hal itu membuat Ummu Haram bertanya lagi kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa?" Jawaban Rasul tetap sama, "Aku diperlihatkan sekelompok umatku yang sedang berjuang di jalan Allah dengan menaiki ombak laut dengan perahu. Mereka begitu gagah perkasa bak para raja yang duduk-duduk di atas singgasananya." Ummu Haram pun kembali meminta Rasulullah mendoakannya supaya kelak dirinya menjadi bagian dari pasukan tersebut. Rasulullah juga kembali mendoakan Ummu Haram. Selanjutnya beliau bersabda, "Engkau termasuk orang pertama yang ikut serta dalam pasukan tersebut." Beberapa tahun kemudian, hal yang disampaikan Rasulullah itu terwujud. Pada zaman Khalifah Utsman, sahabat Muawiyah membentuk kesatuan pasukan laut dan Ummu Haram terlibat dalam pasukan tersebut. Dan perlu diketahui pula bahwa Rasulullah juga pernah bersabda bahwa kaum muslimin akan menaklukkan kota Roma. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk bergabung dalam pasukan tersebut?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.